Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Adelia dari PBI 6A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik. Baik, nomor 1, Stephen mengemukakan bahwa komponen pembelajaran bahasa itu sangatlah kompleks. 5 komponen umum pembelajaran bahasa diantaranya ialah: yang pertama, kebijakan dan tujuan. Komponen ini berkaitan dengan pertanyaan kemanakah arah pembelajaran bahasa. Komponen kebijakan dan tujuan inilah yang menentukan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Indonesia, sehingga bahasa tersebut wajib diajarkan mulai dari jenjang pendidikan terendah hingga perguruan tinggi. Dalam bentuk yang lebih operasional, kebijakan pembelajaran bahasa dirumuskan dalam fungsi dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia, memahami dan mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan perilaku yang diharapkan dikuasai oleh pembelajar yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotoris. Oke, komponen yang kedua adalah materi. Komponen ini berhubungan dengan pertanyaan apa yang diberikan kepada pembelajar pada proses pembelajaran. Jika dikaitkan dengan klasifikasi Stevens, komponen ini berhubungan dengan komponen desain kurikulum dan pengembangan bahan pengajaran. Dalam pembelajaran bahasa, pembelajar memerlukan seperangkat bahan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, yang serasi dengan desain kurikulum serta pandangan tentang pedagogi dan juga metodologi. Komponen yang ketiga adalah metodologi. Komponen ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimanakah cara pelaksanaan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran bahasa adalah kesepakatan terhadap suatu pandangan mengenai bahasa atau pengajaran bahasa tertentu. Pedagogi menentukan cara presentasi bahan pengajaran yang diberikan kepada pembelajar, cara guru memanfaatkan berbagai teknik, sistem, dan juga proses pengajaran. Unsur ini menentukan bagaimana psikologi kelompok dipraktikkan, pengelolaan pengajaran atau manajemen of learning dilakukan oleh guru bahasa yang terus-menerus mengadakan penilaian untuk menyesuaikan cara pengajarannya setiap harinya. Oke, komponen yang keempat adalah manusia. Faktor ini berkaitan dengan pertanyaan siapa sih yang terlibat dalam pembelajaran? Sebagaimana dikemukakan oleh Brown bahwa faktor manusia yang terdiri atas pembelajar dan pengajar merupakan faktor yang harus mendapatkan perhatian serius dalam proses pembelajaran bahasa. Pembelajar yang merupakan faktor utama pembelajaran ialah individu yang unik. Dalam hal ini perlu diasumsikan bahwa semua pembelajar pada dasarnya mempunyai potensi untuk belajar bahasa, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan antara pembelajar yang satu dengan yang lainnya. Kemudian komponen yang terakhir atau yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi merupakan unsur yang mempunyai berbagai manfaat, yaitu yang pertama untuk memberi balikan yang sangat penting pada penilaian proses belajar, kemajuan perubahan kondisi dan juga untuk memberi informasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk kepentingan administrasi lembaga penyelenggara proses pengajaran dan juga seleksi untuk kepentingan pendidikan lanjutan dan pemberian ijazah atau sertifikat. Untuk soal nomor 2, untuk mengetahui peran psikolinguistik dan pengembangannya, beberapa di antara metodenya diuraikan sebagaimana berikut. Yang pertama ada metode ilmiah. Prinsip-prinsip psikolinguistik pembelajaran bahasa menurut metode ini adalah yang pertama, penguasaan bahasa lebih banyak bertumpu pada pemerolehan bahasa dalam konteks yang alamiah dan kurang pada pembelajaran aturan-aturan gramatika yang secara sadar dilakukan satu persatu. Kemudian yang kedua, pembelajaran bahasa merupakan upaya pengembangan kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan untuk memahami tuturan penutur asli dan apabila berbicara dapat dimengerti oleh
penutur asli tanpa kesalahan yang dapat mengganggu arti yang dimaksudkan. Yang ketiga adalah mengutamakan komprehensif sebelum produksi. Dan yang keempat, model teoritis yang mendasari metode alamiah adalah 5 hipotesis monitor yang dikemukakan oleh Krashen, yaitu hipotesis pemerolehan pembelajaran, hipotesis urutan alamiah, hipotesis monitor, dan juga hipotesis masukan, dan yang terakhir adalah hipotesis saringan efektif. Model monitor membedakan antara pemerolehan dan juga pembelajaran bahasa. Konsistensi metode ini pada kondisi kealamiahan tampak dari teknik yang dikembangkan pengajar yang memancing pembelajar mengembangkan aktivitas pemerolehan, bukan pembelajaran. Aktivitas itu misalnya adalah afektif humanistik, bersifat memecahkan masalah, berbentuk permainan, dan juga berorientasi pada isi masalah. Aktivitas afektif humanistik dikembangkan agar dapat melibatkan perasaan, pendapat, keinginan, reaksi, ide dari siswa. Sedangkan memecahkan masalah dikembangkan agar siswa dapat mencari jawaban situasional yang benar. Bentuk permainan tidak boleh dianggap iseng atau selingan, tetapi harus direncanakan dengan baik agar mendukung pemerolehan. Aktivitas berorientasi pada isi menekankan subjek materi yang memang diperlukan oleh siswa. Kemudian metode yang kedua adalah respon fisik total. Landasan psikolinguistik metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, asimilasi informasi dan juga keterampilan bisa ditingkatkan secara signifikan apabila kita memanfaatkan sistem sensori kinestetik. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa dalam memperoleh bahasanya sendiri, anak kecil itu lebih banyak dihidangi dengan ujaran-ujaran yang lebih memerlukan tanggapan fisik daripada macam ujaran yang lain. Yang kedua, keterampilan komprehensif harus jauh-jauh lebih dulu dikuasai sebelum orang belajar berbicara atau sebelum produksi. Implikasinya, siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mematangkan keterampilan komprehensifnya sebelum mereka diberi tugas ekspresi. Yang ketiga, karena arti kata dikemukakan dalam bentuk aktivitas fisik, tidak diperlukan terjemahan ke dalam bahasa pembelajar. Kemudian yang keempat, dalam metode ini pembelajar tidak diberi pekerjaan rumah, meskipun tidak dilarang, bahkan koreksi atau pembetulan hanya dilakukan pada saat dan dengan cara yang tepat, sesuai dengan teori belajar bahasa yang mendasarinya. Kaitan antara gerak tubuh dan juga penguasaan bahasa menjadi fokus dalam pemilihan teknik pembelajaran yang dikembangkan. Situasi kelas dapat dijadikan media pembelajaran, tetapi yang ideal metode ini mensyaratkan kelas yang luas yang dapat diubah-ubah sesuai dengan situasi yang sedang diperagakan. Jumlah siswa idealnya relatif kecil, 20-25 orang. Faktor umur tidak ada batasan, bisa untuk anak-anak hingga orang dewasa. Baik, untuk soal nomor 3, yang pertama ada teori pemahaman. Ada 2 pendekatan dalam pemahaman atau comprehension, yaitu pendekatan sintetik dan juga pendekatan semantik. Kedua pendekatan ini dapat digunakan secara bersamaan sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum bidang studi Bahasa Indonesia 1994. Misalnya, aspek pemahaman harus diajarkan dengan menggunakan pendekatan komunikatif. Hal ini berarti bahwa pengajaran pemahaman harus dilakukan dalam bentuk pemahaman ujaran yang alamiah, yaitu bacaan yang digunakan dalam peristiwa komunikasi yang sesungguhnya. Guru menjelaskan proses pemahaman dari pendekatan sintaktik dan juga semantik secara rinci. Penggunaan kedua pendekatan tersebut selanjutnya dipadukan untuk meyakinkan kebenaran proposisi yang diperolehnya. Jika hasilnya sama, kita semakin yakin kebenaran makna dari pernyataan yang dibahas. Jika hasilnya berbeda, dibahas selanjutnya mengapa berbeda. Demikian seterusnya sehingga ditemukan pendekatan yang cocok sesuai dengan siswa. Kemudian yang kedua ada teori mendengarkan selektif.
Dalam teori ini dibayangkan seseorang yang berbicara kepada orang lain dalam situasi pesta yang sangat ramai. Ternyata orang yang diajak bicara tersebut masih dapat memahami kalimat-kalimat yang digunakan lawan bicaranya. Ini terjadi karena pendengar melakukan kegiatan mendengarkan selektif. Oleh sebab itu, pengajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan komunikatif harus menciptakan pengajaran yang mencerminkan penggunaan bahasa yang sesungguhnya dalam masyarakat. Hal ini perlu bagi pembelajar karena kemampuan menyimak pembelajar perlu dilatih, termasuk kemampuan menyimak selektif atau kemampuan mendengarkan selektif, agar kemampuan mendengarkan pembelajar tersebut bertambah menjadi semakin baik. Yang ketiga, ada teori produksi ujaran. Teori produksi bermanfaat dalam mengajarkan berbicara dan juga menulis. Teori ini menyatakan bahwa produksi bahasa melibatkan dua aktivitas utama, yaitu perencanaan dan juga pelaksanaan dalam berbicara. Misalnya, seorang penutur terlebih dahulu merencanakan bagaimana dia bertutur untuk mempengaruhi mental pendengarnya. Kemudian ia melaksanakannya dengan mengeluarkan segmen bunyi, kata, frasa, dan juga kalimat. Langkah-langkah produksi ujaran perlu diajarkan kepada siswa untuk menghasilkan produksi ujaran yang ideal seperti yang dikehendaki kurikulum 1994 bidang studi bahasa Indonesia. Betapapun seseorang berbicara secara spontan, ia harus melakukannya dengan langkah-langkah yang sistematis, harus direncanakan secara matang agar produk ujaran yang dihasilkannya ideal, sehingga proposisi yang ingin disampaikan kepada pendengarnya dapat tersampaikan dengan baik. Begitu juga dengan produksi bahasa tulis. Yang selanjutnya ada teori penyangkalan. Penyangkalan atau denial merupakan bentuk pernyataan khusus. Penyangkalan seperti supposisi dengan pembatalannya merupakan satu kesatuan. Penyangkalan membiarkan informasi lama dan menegaskan informasi baru. Hal ini sesuai dengan pendekatan komunikatif yang digunakannya. Pembelajar harus diajar untuk memahami dan juga menggunakan kalimat-kalimat dalam latar komunikasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, guru perlu menjelaskan pembentukannya, pemahamannya, serta penggunaannya dengan teori penyangkalan. Kemudian yang kelima ada teori ambiguitas. Dalam penggunaan bahasa sering dijumpai penggunaan kalimat-kalimat yang ambigu. Dengan demikian, pengajaran bahasa Indonesia yang berpedoman pada kurikulum 1994 yang menggunakan pendekatan komunikatif juga harus mengangkat bahan ajar yang berapa di antaranya merupakan kalimat-kalimat yang ambigu. Selanjutnya, guru berusaha untuk mengajak pembelajar memahami dan juga berlatih membuat kalimat-kalimat ambigu tersebut agar dapat saat diperlukan pembelajar sudah terbiasa menggunakannya. Kalimat ambigu tidak harus dihindari. Seorang pemimpin rapat akan lebih baik menggunakan kalimat ambigu seperti misalnya, pendapat saudara kami pertimbangkan. Nah, apakah pendapat tersebut akan digunakan? Nah, belum tentu. Karena pembelajar bahasa Indonesia nanti akan terjun ke masyarakat dan kemungkinan juga akan menghadapi situasi seperti itu, maka pengajaran bahasa Indonesia yang baik juga harus memberikan sejumlah bekal termasuk penggunaan kalimat-kalimat ambigu tersebut. Yang selanjutnya ada teori fitur pembeda bunyi. Teori ini menyatakan bahwa setiap bunyi mempunyai sejumlah fitur sebagai pembeda bunyi. Nah, teori tersebut bermanfaat untuk mengajarkan bunyi bahasa Indonesia. Beberapa bunyi dalam bahasa Indonesia sangat mirip sehingga kedengarannya sama, padahal bunyi-bunyi tersebut sebenarnya berbeda. Guru akan dapat mengajarkan bunyi-bunyi tersebut dengan menggunakan fitur pembeda bunyi. Pengajaran bunyi seperti itu diperlukan untuk menjelaskan pemakaian bunyi dalam peristiwa komunikasi yang hampir sama tetapi sebenarnya berbeda. Ada teori kontinuitas. Teori kontinuitas menyatakan bahwa penguasaan segmen bahasa berhubungan langsung dengan segmen bahasa yang sudah dikuasai. Dalam pengajaran kalimat, misalnya terlebih dahulu diajarkan kalimat-kalimat sederhana dan selanjutnya diajarkan kalimat-kalimat luas yang terdiri atas 2 klausa, 3 klausa, 4 klausa, dan seterusnya. Untuk merealisasikan penggunaan pendekatan komunikatif dan sebagainya, siswa ditugaskan untuk mengamati dan juga mencatat kalimat-kalimat yang digunakan
digunakan penutur dalam peristiwa komunikasi dengan tema tertentu. Kalimat-kalimat yang sudah diperoleh selanjutnya dipilah-pilah berdasarkan jumlah klausanya dan hasilnya dilaporkan secara tertulis untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan diskusi kelas. Selanjutnya, pembelajar ditugasi bermain peran dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu, misalnya menggunakan kalimat yang terdiri atas satu klausa sampai 3 klausa seperti itu. Dengan demikian, pengajaran kalimat dapat dilakukan secara lebih dalam sehingga hasil diharapkan akan menjadi lebih baik.